Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai ya? Oke, baik. Untuk mengawali pertemuan pada malam hari ini ya, kita berdoa dulu ya. Oke, ber nggak apa-apa kita mulai ya. Baik, berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Silakan Bapak Ibu, waktunya diefektifkan. Nggih. Ya, Assalamualaikum Bu Rena. Sehat Bu Rena? Waalaikumsalam Bu, sehat Gimana? alhamdulillah. Iya. Yang praktek coach dulu Bu Rena. Mana Bu? Ini rada kemresek saya Pak Bu Upi ya. Iya. Nah, ini yang mau jadi coach Bu Rena dulu atau saya? Monggo Bu Upi dulu enggak apa-apa. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rena. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi selamat wabarakatuh. siang, malam. Gimana sehat kan? Bu, alhamdulillah sehat sekali Bu. Oh, alhamdulillah, senang mendengarnya ya. Bu Rena, apa sih ya yang ingin Ibu Rena hasilkan dalam pertemuan dengan saya kali ini? Saya ingin bisa apa? Ibu ini maaf ini harus berkaitan dengan pendidikan ya Bu ya? Tidak sih, Kelas. sebenarnya hal Oh ya. biasa nggak apa-apa, yang penting sederhana begitu. Oke. Manajemen waktu Bu, manajemen waktu dalam beberapa kegiatan yang bersamaan begitu Bu. Manajemen waktu dalam kegiatan yang bersamaan ya. Bersamaan dalam ya. Maksudnya yang manajemen waktu bagaimana ya Bu dalam berbagai Bagaimana kegiatan? memanage waktu untuk beberapa kegiatan tapi semuanya ada Oh yang ya, oke. Selama ini Ibu bagaimana me-manage-nya untuk bisa mengendalikan semuanya? karena ada yang sifatnya rutin ya disesuaikan dengan jadwal seperti itu Ibu. Kalau misalnya mengajarkan rutin Ibu di SMK misalnya Senin sampai Jumat, kemudian kuliah di hari Sabtunya begitu. Oh iya, oke. Oke. Terus, kalau misalnya seperti itu, kendala apa sih yang paling membuat Ibu merasa manajemen waktunya harus di-set ulang begitu? Biasanya yang membuat saya itu ya ada kegiatan yang sifatnya dadakan tiba-tiba di luar kebiasaan seperti itu Bu. Padahal saya juga sudah set yang lainnya ternyata misalnya kayak hari ini seperti itu Bu. Hari ini kan Sabtu terus ada loka seperti itu ya misalnya terus ternyata jadi ngajar S1-nya saya geser malam, ternyata malam masih ada nabrak juga ada kegiatan yang lainnya begitu saya gelagapan biasanya Bu. Oh begitu ya. Oke, kalau gitu ukuran keberhasilan kalau Ibu bisa me-manage waktu dengan baik itu apa ya Bu ya? Semua kegiatan dapat berjalan, kemudian tanpa saya harus pontang-panting artinya saya siap seperti itu Bu untuk hari itu ukuran keberhasilannya seperti itu bisa lancar. Oh baiklah, jadi fokus tujuan kita hari ini Ya, adalah apa ya Bu ya? dapat me-manage waktu gitu ya, sebaik-baiknya melancarkan semua yang teragendakan seperti itu Bu. Oke, jadi kalau misalnya tentang manajemen waktu, apa sih ya Bu yang paling penting bagi Ibu untuk, me-manage waktu itu? Adanya jadwal yang tetap, kemudian ya itu Bu, jadwal yang tetap dan kemudian yang terkait dengan penjadwalan tersebut itu kalaupun misalnya ada perubahan seperti itu dipastikan yang berkaitan dengan hal tersebut bisa. Oke, baik. Berarti, di sini bagaimana agar Ibu bisa semuanya?
Ya, Ya, bisa, bagaimana Ibu? bisa mengikuti semuanya yang karena emang semuanya penting gitu ya, Bu, seperti Oke. itu. Terus hambatan apa sih yang Ibu rasakan saat ini? Hambatannya kayak, ini Bu, kayak berkejar-kejaran gitu dengan, waktu, sementara semasa kerja itu penting gitu ya menurut saya, dan sesuatu yang bahkan sudah saya reschedule kemudian saya tidak mungkin akan mereschedule lagi di lain waktu lagi seperti itu, Oke. dan bahkan saat ini saya merasa, tidak maksimal gitu, seperti itu, Bu. Oke, eee, tidak maksimal yang bagaimana ya, Bu, menurut Ibu itu? Nah, tidak seperti biasanya Oh, misalnya, baiklah. udah lebih siap seperti itu dan seterusnya. Iya, oke oke, hambatan-hambatan itu kira-kira solusinya apa ya, Bu, yang ada dalam pikiran Ibu? Ya, saya harus siap dengan apapun yang terjadi, begitu. Mhm, Apapun itu yang siap, terjadi, oke. saya harus siap, dengan, semaksimal mungkin dan dengan, eee, sumber daya yang ada dalam diri saya harus siap, seperti itu tuh. Paling saya hanya bisa mengatasinya seperti itu, Bu. Baik. Nah, sumber daya yang Ibu miliki, itu apa saja ya, Bu, yang bisa mendukung untuk manajemen waktu Ibu nanti menjadi lebih oke gitu? Tubuh yang kuat, kemudian mental yang lebih kuat juga agar siap menghadapi apapun. Terus, apalagi ya, terus kan lebih lebih bisa, eee, lebih bisa kalau waktu sudah tepat nih sepertinya. Ya paling itu hanya tubuh yang kuat, mental Oke, yang kuat juga untuk menghadapi segala sesuatu dan segala kemungkinan yang ada, baik seperti itu. ya. Jadi dengan Ibu mengatakan dengan harus mental yang kuat, jiwa yang kuat, kemudian Betul, manajemen yang kuat gitu nggih. mhm. Terus konsekuensi dari setiap solusi yang Ibu sampaikan tadi itu kira-kira apa saja ya, Bu, ya? Udah Ya dipertimbangkan belum itu, Bu? konsekuensinya, eee, saya harus memiliki itu semua, Bu. Ya itu tadi, badan yang kuat, badan yang sehat, jiwa yang kuat juga, seperti itu. Untuk Baiklah, usaha Ibu sudah luar biasa ya, keren banget. Nah, kira-kira keberhasilan usaha untuk manajemen waktu Ibu menjadi, the best version menurut Ibu itu, sudah berapa persen nih, apa persentase 100% Ibu? enggak, belum, Bu, belum. Belum, mungkin, 80% mungkin ya, Bu, Nah, delapan 80% puluh tuh persen. keren loh. 20%-nya kemana ini? Kira-kira Ibu prioritasnya mau ngapain dulu Ada nih? distorsi Biar mungkin ya, menjadi Bu, ya, yang 100% 20%-nya agar ada tujuan Ibu distorsi. tuh ya gimana? Ya, mungkin 20%-nya, distorsi, Bu, yang, tidak bisa saya belum bisa saya genapkan untuk menjadi 100, ya mudah-mudahan ke depannya, saya semakin kuat lagi gitu, semakin siap lagi, siap menghadapi apapun itu, dan nantinya biar bisa 100% seperti itu, Bu. Nah, bagus sekali ya, semakin kuat. Nah, semakin kuatnya kan ini cuma kurang 20% ya, Bu. Ayo, Bu, bisa Iya, apa dong Ibu? Ayo. eee, bagaimana yang bisa saya lakukan begitu ya, Bu. Ya, Saya, berharapnya ya nantinya semakin terbiasa menghadapi hal-hal seperti ini kan semakin kreatif biasanya ya, Bu, ya. iya Nah, betul. mungkin karena ini baru pertama mungkin ya, biasanya sudah tertata seperti itu. Ya Iya, seiring nah, berjalannya waktu ya memang ada berlatih juga, harus, eee, berlatih menghadapi masalah-masalah yang mungkin lebih pelik lagi, lebih krodit lagi, seperti itu. Ketemu dengan banyak hal-hal yang tidak on the track, seperti itu, Bu. Saya kira, oke, hal seperti itu menguatkan. betul. Apakah perlu ya Ibu melibatkan orang lain dalam manajemen waktu Ibu yang ini yang, semakin padat gitu ya? Kalau rame, Bu, seperti itu mungkin, mengingatkan ya perlu, bisa, orang Oke lain mungkin yang mengingatkan gitu, nanti oke. mungkin ya saya sih belum ngerasa padat banget, Bu, cuma terkadang, ada yang, ini, beririsan seperti itu. Oke. Nah, dari kata yang beririsan tadi, Ibu kan masih kurang 20% tuh. Apakah Mhm. bisa kalau misalnya keterlibatan orang lain itu bisa membuat Ibu menjadi 100% nggak?
Nah, iya, ya mungkin, bisa Bu, bisa. Bisa Oke, dengan cara mengingatkan itu tadi. Seperti oke. Nah, untuk mencapai tujuan Anda tadi dengan keterlibatan orang lain, kira-kira strateginya apa, Ibu? Meminta tolong mereka untuk, selalu ya mengingatkan itu tadi Bu, Oke, mengingatkan mereka di sini siapa ya, Ibu? anggota keluarga terutama yang Nah, oke, kayak seperti tadi kan keren, mungkin ya. sama Bu Opik, effort juga itu ya sama menghubungi suami saya Bu ya, seperti itu. Terus masa nggak tahu Ibu dapat handphone dari siapa, diktatif banget. Ya Bu saya ada Bu di rumah dan di depan laptop juga, mohon maaf Oke, ya baik. seperti itu. Iya mungkin itu Bu, putarannya. Oke. Nah, dari rancangan aksi Ibu tadi dengan melibatkan, mungkin anggota keluarga itu, ukuran kesuksesannya kira-kira bisa 100% nggak itu, Bu? Saya optimis Bu bisa. Wah, keren sekali. Plus buat Ibu, yeay, oke. Terus bagaimana dong antisipasinya dalam menghadapi hambatan lagi, Ibu? Mmm. Lebih saya juga harus lebih fleksibel mungkin ya, Bu. Lebih Oke, fleksibel, lebih lebih fokus ke arah ketujuan saya gitu. Jadi kan oke, tidak mencong-mencong, tujuan saya CGP ya berarti saya harus fokus seperti itu, fokus, baik. memfokuskan lebih memfokuskan lagi. Oke, keren sekali. Kesimpulannya apa ya, Bu, dari coaching ini? Eee, Kesimpulannya untuk mencapai tujuan, untuk Mhm, untuk me-manage waktu itu memang kita perlu fokus ke satu kegiatan yang benar-benar, kita itu, eee, memprioritaskan untuk itu, seperti itu, Bu. oke, Jadi baik. fokus walaupun, yang lain mungkin penting, tapi ada yang lebih dipentingkan, seperti Oke. itu. Dan Ya, Ibu, oke. Terus komitmen yang Anda buat untuk menjalankan rencana aksi ini menjadi 100% dalam manajemennya itu, manajemen waktu Ibu gimana, Ibu? Komitmen Ibu? nah, mulai sekarang dan Mulai seterusnya. sekarang? Wah, Ya, keren. Applause buat Ibu, saya harus fokus ke yeay. satu tujuan, Oke, good. ada yang harus saya fokuskan, seperti itu. That's a good job, Bu Rena. Nah, siapa saja tadi yang membantu ya, Bu, ya? Ya, anggota keluarga, suami, Anggota anak-anak, keluarga? yang Mhm. bisa orang yang paling dekat dengan saya, yang hampir, yang satu rumah, seperti itu. Dan juga Waduh, teman-teman yang satu grup seperti itu juga bisa kan mengingatkan tadi juga di baik grup Blaibo ya, Bu, saya yang dipanggil malah nggak ngeh gitu ke grup anak, baik, Ibu. Iya. Oke, keren sekali ya Ibu Rena dengan manajemen waktunya, rencananya, dan, komitmennya. Berarti Ibu sudah bertanggung jawab atas apa yang udah Ibu, untuk tujuan kali ini. Terus kapan nih kita akan lanjut lagi untuk bisa mhm. bareng-bareng di sesi kita lagi, Ibu? Kapan, Bu? Berarti, siap sih setiap saat kalau yang, masalah ini saya memang harus memfokuskan, Bu, Oh, baik, untuk oke. ya Saya tunggu ya, Bu, ya ya, 100%-nya ya. Terima kasih oke, sekali, Ibu. Mudah-mudahan dari pembicaraan ini sama-sama mendapatkan manfaat. Saya belajar banyak amin. dari Bu Rena dan saya merasa jadi saya juga harus bisa juga nih kayak gitu. Terima kasih Bu Rena, senang bertemu dengan Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sekarang berarti gantian Bu Rena. Ya, oh iya. Berarti, saya yang coach-nya, Bu P yang coaching ya? Betul, ya. Langsung ya, Bu? Ya, silakan Bu Rena. Selamat malam, Bu Pi. Selamat Apa malam Bu kabar Re. ini? Baik, terima kasih. Ibu sudah sehat? Alhamdulillah sehat. Saya mendengar kemarin sempat sakit ya, sempat, drop Betul, seperti itu. iya. Ya alhamdulillah malam ini, sudah sehat. Terus untuk yang hari ini, kita akan membicarakan, tentang apa ya, Bu? Ini Bu, saya tuh punya siswa ya, itu dari Siswa. broken home dan saya sudah Mmm, berusaha melalui pendekatan,
agar dia itu tersadarkan, kemudian minat belajarnya gede, tapi masih proses yang getol gitu Ibu. Kepengen berhasil saya untuk anak itu. Anak broken home seperti itu. Iya. Apakah berarti kaitannya dengan Saya sebagai wali kelas. nggih, ada masalah dengan apa Bu, pembelajarannya? Ya, dia sering kali tertidur di kelas, kemudian, ketika ulangan dia mengerjakannya semaunya sendiri begitu, Ibu. Berarti hasil belajarnya ya Bu, yang berkaitan dengan itu yang Iya, dan sikap pendiamnya dia yang bikin, kadang membingungkan bagi saya untuk mencari solusinya, Ibu. apa Bareng-bareng yang maksudnya. gitu. Iya. Apa yang Ibu ingin dari apa yang dari hasil pertemuan hari ini, Bu? Nah, saya ingin bahwa saya bisa menjadi, menjadi jembatan bagi siswa tersebut berhasil. Ingin gimana, Bu? Tadi kemeresek, maaf. Oke. Menjadi jembatan agar anak itu berhasil, Ibu. Berhasil. Ya. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan? Ya, anak itu kembali ceria, kemudian anak itu benar-benar tumbuh, kepercayaan dirinya bahwa broken home itu tidak menjadi masalah dia untuk bisa eksis, aktualisasi dirinya ada, dan dia juga bisa berprestasi, Ibu. Jadi fokus tujuan dari sesi ini hari ini kita akan penanganan pada siswa lebih maksimal agar dia bisa berhasil, Ibu. Keluar dari penanganan pada zona tidak siswa yang nyamannya. tadi ya. Iya, betul. Apa yang paling penting dari hidup dari siswa tersebut, Bu? Apakah Ibu sudah melakukan pendekatan dia broken home, kemudian tinggal dengan siapa mungkin, terus bagaimana, seperti itu? Sudah Ibu, iya saya sudah melakukan beberapa konseling gitu, kemudian obrolan dengan dia begitu Ibu, dan yang paling penting buat saya sih adalah dia tersadarkan bahwa dia itu bisa berubah karena dia mau gitu. Hambatan apa yang membuat siswa tersebut itu apa? Kira-kira yang Ibu rasakan ini sebagai wali kelas apa Bu hambatannya Ya, menghadapi siswa yang seperti itu? dia itu sangat introvert Ibu ya, jadi dia untuk bisa Introvert? berbicara itu saya harus menggalinya lebih dalam, kemudian pelan gitu sesuai dengan karena kan dia cenderung sensitif Ibu, jadi itu yang bikin saya harus hati-hati dalam berbicara dengan dia. Introvert nih berarti tidak punya teman juga ya Bu ya? Yang mungkin klik begitu dengan anak tersebut, siswa tersebut? Bisa jadi. Apakah Ibu sudah memikirkan kira-kira solusi apa atas hambatan itu, Bu? Ya Solusi yang Ibu, bisa saya ingin lebih melakukan coaching mendalam dengan dia pribadi Ibu. lakukan coaching, ya. Ya. Konsekuensinya apa, Bu, kalau nanti Ibu melakukan coaching pada siswa tersebut? Konsekuensinya saya harus bisa memberikan pertanyaan yang bisa menarik, minat dia untuk bisa jujur, kemudian sehingga saya bisa menjadi tahu akar permasalahannya. Setelah itu saya juga bisa menggali kekuatan dia sehingga dia bisa memunculkan bahwa dia itu baik-baik saja, dia itu bisa berhasil, dia itu bisa keluar dari sesuatu yang dia takutkan, kayak gitu, Ibu. Iya, nanti akan keluar semua harapannya seperti itu ya, Bu, ya? Iya, betul, Ibu. Kira-kira dalam skala 1 sampai 10 usaha Ibu coaching tersebut berapa untuk mencapai tujuan skala Untuk mencapai tersebut? tujuan sih saya rasa kalau dengan coaching, itu bisa 100% sih, Bu. Oh, 1 sampai 10 berarti 10 ya, Bu, maksudnya? Iya, 10, iya. 10 berarti, good job, oke, luar biasa, Bu, yakin sekali dengan coaching itu bisa menyelesaikan masalahnya dia ya. Semoga, Kemudian Ibu. apa saja yang akan Ibu siapkan, Bu, untuk mencapai tujuan Ibu itu? Ya, pertama saya akan berusaha untuk mencari tahu,
dari orang tuanya dulu, saya pendekatan ke orang tuanya dulu, kemudian saya melihat profilnya dulu mungkin ya, tidak langsung ke titik masalah orang tuanya karena yang saya bahas adalah siswanya, kayak gitu. Kemudian profil siswanya, track record-nya dia sebelum di saat ini, kemudian apa saja yang bisa menimbulkan dia menjadi, seintrovert itu, kemudian secuek itu pada dirinya sendiri. Setelah itu saya coba menggali beberapa video yang mungkin terkait dengan sifat yang sama seperti itu, bagaimana menanganinya untuk Mhm. literasi saya, sehingga saya bisa menggali, pertanyaan yang luar biasa yang bisa langsung, menonjok pada kasus anak tersebut, sehingga bisa keluar dan dia bisa merasa bahwa, "Inilah saya," begitu, Ibu. Oke. Kemudian ukuran dari, kesuksesan itu sukses itu dari rancangan yang, Ibu katakan tadi apa, Bu? Sepertinya ukurannya bisa berhasil sih, Bu, logikanya ya, dengan catatan saya harus ikut mendoakan dia juga, karena kan tetap saja ya bahwa hati orang itu yang bisa merubahkan hanya Allah, Ibu. Jadi Allah, saya akan melibatkan Tuhan, saya akan minta tolong sama suami untuk mendoakan murid saya tersebut juga, karena itu menjadi kebiasaan di keluarga kami kalau ada sesuatu kita saling mendoakan, Ibu. baik, bagus sekali. Kemudian kalau misalnya ini tadi kan Ibu sudah, yakin tapi seandainya nantinya ada hambatan dalam, yang sudah Ibu rencanakan seperti itu, kira-kira antisipasinya apa, Bu? Antisipasinya mungkin saya akan ajak mindfulness ya untuk siswa tersebut, agar dia nanti lebih fokus, rileks, dan tersadarkan bahwa jiwa itu, hati itu bisa lembut kalau kita mindfulness. Hati itu bisa menjadi luar biasa kalau kita tuh tersadarkan bahwa kita adalah hamba yang memang tidak sempurna dan bisa sempurna kalau kita berprasangka baik pada Tuhan dan kita akan diberikan kebaikan juga. Mungkin saya Ya, ajak mindfulness, ya. ya. Kalau misalnya, itu nanti misal tidak berhasil ya, itu mindfulness, sudah diterapkan sebaik-baiknya, itu nanti, diharapkan bisa seperti itu. Jadi kesimpulan dari coaching kita hari ini apa, Bu? Ya, saya akan berusaha melakukan coaching mendalam dengan saya meliterasikan diri dulu, kemudian Mhm. saya berusaha mengetahui profil siswa tersebut dengan baik, dan kalau misalnya di coaching saja belum cukup, saya akan mengadakan meditasi bareng dan mindfulness. Habis itu kita berdoa bersama, yakin bahwa itu akan berhasil, itu akan menjadi 100% insya Allah. Oke, bagus sekali. Komitmen Terima apa? kasih. Komitmennya apa, Bu? Komitmennya bahwa Untuk menjalankan saya rencana itu? ikhlas menolong siswa tersebut, bahwa dia bagian dari jiwa saya juga, karena saya adalah pembimbingnya, maka keberhasilan dia juga menjadi tanggung jawab saya, Ibu. Baik, siapa saja Bu kira-kira yang dapat membantu Ibu untuk, menjalankan, komitmen yang tadi sudah Ibu buat? Ya, pertama Tuhan, kemudian setelah itu keluarga saya, suami saya, terutama untuk berdoa bersama, kemudian orang tua siswa saya libatkan, dan juga guru BK saya libatkan, tentunya yang paling utama adalah siswa tersebut, Ibu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Eee, Kapan kita akan mengadakan, tindak lanjut dari sesi ini? Ibu Oke, yakin sekali begitu siswa itu sudah berhasil, saya akan bertemu dengan Ibu dan saya tidak bawa sabar. siswanya. Wah, terima kasih Iya. sekali, Bu. Oke, Sudah terima selesai. terima kasih Bu Rena ya. Sama, Bu. Iya, oke. Wah, keren. Bu Rena makin keren, terima kasih. Wah, Bu Pik yang keren. Kita bisa pindah ke tema yang berbeda dan kita bisa flow itu Tuhan Maha Baik ya, Bu, ya. Oke, hari ini kita juga harus ngisi refleksi seperti kemarin sih, tapi Mau Bu di Zaimatus ya belum mengirim, link refleksinya. ininya Jadi nggih? kita nunggu dulu napa nggih, Bu Rena? Oh, nggih siap. Iya, oke. Ibu Zai, untuk refleksinya apakah sudah bisa di-share Ibu?
Kita udah 25 menitan berarti ya. Nah, kita masing-masing 15 menit sih tadi jatahnya. Ya, Ibu Rena masih di mute. Berarti masih ada 10 menit, Bu. Ya, at least seperti itu. Iya, habis ini kita harus ngisi lembar refleksi diri untuk coaching seperti kemarin itu. Atau linknya masih sama seperti kemarin ya, Bu? Tapi ya kita sudah nggak punya ya. Atau yang ada di LMS ya? Sudah nggak tersimpan, Bu. Oh, Apa di LMS, Pak? Coba saya cek di LMS ya. Nggak ada, Ibu. Nggak ada Nggak ya? ada. Nggak ada. Berarti nunggu linknya Bu Sema itu saja. Ini linknya yang ada di LMS tuh need permission dari Bu saya mungkin. Ada sih linknya, cuman linknya harus ada permission dari yang miliki ini. Ya udah kita nunggu aja deh. Iya, siap. Ya. Ada yang perlu disampaikan mungkin Bu Rena dari ini? Best practice manajemen waktu gimana Bu? Harus ada skala prioritas juga ya? Ya betul, kita memang harus harus. Iya, makanya ada pertanyaan mana yang paling penting. Semuanya penting, Itu berarti tapi tetap ada yang kita prioritaskan. Ya iya. betul, Bu Zema juga kan dulu sudah pernah Andika kan bahwa Iya. Anda itu harus fokus gitu kan di Iya. sini, jadi yang lain disingkirkan dulu seperti itu. Iya Bu, Iya, saya betul. sadar betul seperti itu. Iya. Tapi dulu kan mungkin belum ketemu saat yang seperti ini, jadi masih yang Iya. ngalir kan seperti itu. Iya betul, kayak saya itu pas pertama kali CGP itu saya harus diklat artikel ilmiah di Jakarta, kemudian harus CGP juga, sementara dosen yang ngajar itu strict banget, kita nggak boleh buka HP, nggak boleh buka laptop, kita harus mendengarkan karena metode beliau ceramah gitu kan. Oh my God, saya harus bagaimana? Saya bingung banget pada itu karena saya dilihatin terus tuh laptopnya nggak boleh nyala. Saya kan pakai headset pinjem gitu ya. Saya pakai headset biar nggak kelihatan jimat gitu ya. Laptop kayak gini. Itu laptopnya ditutup. Wah, aku bener-bener panik itu. Karena kan baru pertama kali ketemu ini ya. Oke. Fatal banget kalau saya nggak ikut kan. Akhirnya saya menemui ketuanya, saya minta izin karena saya di baru pertemuan CGP, boleh tidak saya izin di bulan nanti saya akan tanya materi yang didapat untuk kali ini kayak gitu. Izinkan alhamdulillah. Wah itu benar-benar saya panik itu awalnya. Tapi ya berjalan dengan itu ya memang itu yang diprioritaskan kayak gitu. Memang harus memprioritaskan. Nggak Iya. boleh memadu ya Bu ya, harus Iya betul. fokus lagi. Ketika misalnya masih ada yang perlu kita ada pertemuan gitu kayak Ibu kan tadi kuliah gitu ya mungkin dengan oke, kita sudahi dulu karena saya ada ini terus penugasannya ini saya nunggu kayak gitu kan ya. Seperti itu. Iya betul. Itu sudah saya lakukan Bu. Iya betul. Ya kan jadi misalnya harusnya berhentinya jam 7:30, Ibu berhenti dengan sebelum jam 7:30 dengan meminta maaf, saya rasa mahasiswa maklum kok dengan Iya, emang saya tadi juga melakukan hal yang sama Bu seperti itu. Iya, oke. Untung online ya. Iya. Saya dulu masih offline. Nah, sebenarnya udah mulai ini terus saya aduh gimana nih, makanya kemarin dosennya saya lepas karena takutnya nggak bisa maksimal. Saya sudah ini Bu, matur ke Pak Kaprodi bahwa saya semester ini kayaknya nggak dulu Pak, karena saya mau fokus ke CGP. Saya serius jadi terus, tapi kan karena saya NIDK sudah itu didikti juga kan harus tetap ngajar nggak ketang berapa gitu. Akhirnya terus saya ngenyang. Sebenarnya semester ini udah offline Bu. Terus saya ya udah Bu Rena boleh deh masih online. Jadinya tetap Sabtu kayak gitu kan. Karena di Sabtu kan waktu awal-awal kan juga nggak ada kegiatan ya Bu.
Iya. Jadi saya pikir aman, terus habis itu ketemu loka, masih bisa saya reschedule tuh, Bu, di Iya. malam. Lah ini loka yang kedua, Sabtu saya, waktu mahasiswa ya udah seperti biasa schedule di malam, itu gitu kan. Nah ini jadi terus, apa kan sementara Iya. itu sudah saya reschedule sebelumnya, Iya, betul. nggak mungkin saya reschedule lagi, seperti Ya, itu. tapi sih saya yakin lah mahasiswa itu sangat Ini maklum ke dengan depannya dosen. insya Allah udah bisa lagi nih running well. Karena ya Iya, betul. orang kan, bisa menghadapi masalah kalau sudah ketemu dengan masalah yang lebih besar, Betul. bisa lagi. Iya. Nanti akan menjadi lebih solutif kan Terlatih. setelah itu, ya. Betul. Makanya pas kemarin tuh saya, aduh, kayaknya aku resign dulu deh jadi dosen karena nanti akan type banget kan. Apalagi ketika di Unpurba tuh saya kan semua kelas saya yang Padat ya, handle itu Bu? untuk bahasa Inggris. Ya, Masa jadi udah dikurangi, Bu? ketat sekali dan itu biasanya sampai jam 10 malam juga karena ada kelas malamnya kan kayak Oh, gitu dan oke. Oh, ah berbeda ya? iya ada. Jadi wah Kalau tempat saya kayaknya nggak saya ada nggak bisa sebenarnya. tenaganya jadi saya resign kayak gitu. Ya memprioritaskan CGP sih memang. Iya, betul. Karena udah diberi kesempatan sama Tuhan ya saya mencoba maksimal aja sih kayak gitu. Ini biasanya saya separuhnya loh, Bu. Saya biasanya 4 mata kuliah, Ya. walaupun tim teaching, ini cuma Heeh. 2 mata kuliah, tim Ibu kan teaching masih juga. enak masih tim teaching. Saya Tim teaching one enggak man show. tapi dapatnya juga lumayan beberapa pertemuan begitu, Bu. Kalau Oke, yang nice. reschedule nanti Yes. yang berikutnya mau mundur seperti itu dan Nanti akan seterusnya. semakin pakar dalam manajemen waktu. Ya enggak lah kalau pakar, bisa ngatasi lah paling tidak. Ya kan harus bisa memakarkan sendiri. Siapa lagi kalau bukan diri sendiri kan? Waduh. Iya kayak gitu. Dan itu pengalaman yang tidak bisa kita beli loh Bu Rena. Tidak pernah saya lupakan sampai telat-telat seperti itu belum pernah. Iya. Itu Bu Zee sudah share, yuk kita garap refleksinya. Alhamdulillah. Nggih. Bu Rena yang itu ya, nanti kita bareng-bareng. Aseptik. Berarti kita Iya. kelompok masih sama Bu kelompoknya? Masih, ya masih sama. Oke. Iya, kelompoknya sama Bapak Ibu. Cuman Oke. isinya aja yang beda ya. Tentunya ada Oke, perubahan. baik. Ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu Zai. Ya, silakan Bapak Ibu. Bu Rena berarti ini refleksi 4P-nya langsung ngisi sendiri dulu kecuali feedback yang dari coachnya ya. Oke. Saya ngisi Upik, Miran ngisi Bu Rena gitu ya. Siap. Oke.
Ya. Mana? Kan berbeda.
Profile. Ya. Berarti